Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar nih semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mempelajari tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 3 dan 4. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Individu baru berasal dari satu induk saja, sehingga individu baru merupakan bagian dari tubuh induknya. Nah, jadi sifat individu barunya itu sama persis dengan sifat induknya. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan secara alami tanpa adanya bantuan dari manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan yang ke-1, tunas, kedua, umbi lapis, ketiga, umbi batang, keempat, umbi akar, kelima, geragih, keenam, akar tinggal atau rizom, dan yang ketujuh, spora. Yang pertama, tunas, misalnya pada pisang dan tumbuhan suji. Yang kedua, umbi lapis, misalnya pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang ketiga, umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. Yang keempat, umbi akar, misalnya pada wortel, lobak, dan singkong. Yang kelima, geragih, misalnya pada rumput teki dan stroberi. Yang keenam, akar tinggal atau rizom, misalnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Yang ketujuh, spora, misalnya pada lumut dan paku sarang burung. Nah, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan yang ke-1, cangkok, kedua, stek batang, ketiga, stek daun, keempat, merunduk, dan yang kelima, tempel atau okulasi. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Biasanya, mencangkok ini dilakukan pada tanaman yang berbatang kayu atau sering juga dilakukan pada pohon yang berbuah, misalnya pada mangga, rambutan, jeruk, jambu biji, dan jambu air. Stek batang adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan bagian batang tumbuhan di tanah, misalnya pada singkong dan bunga sepatu. Stek daun adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan bagian daun tumbuhan di tanah, misalnya pada begonia dan cocor bebek. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar, misalnya pada stroberi dan bougainville. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat, misalnya pada jeruk, durian,
dan rambutan. Keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok, stek, merunduk, dan okulasi adalah: yang pertama, menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induk. Yang kedua, menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. Ketiga, menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih, seperti anggrek. Yang keempat, dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Tumbuhan di Indonesia sangatlah beragam. Keragaman tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak ketinggian. Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan Untayan Zamrud di Khatulistiwa. Sebutan itu berarti Kepulauan Indonesia adalah negeri yang tanahnya subur dan memiliki kekayaan alam serta terletak di Khatulistiwa. Berbagai kekayaan alam itu, tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan yang ada di negeri ini. Tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian tempat, serta kesuburan tanah. Ketinggian tempat wilayah daratan Indonesia cukup beragam. Daerah yang ketinggiannya sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut disebut dataran rendah. Di dataran ini, jenis tanaman yang biasanya tumbuh dengan baik adalah padi, jagung, dan berbagai jenis tanaman palawija. Ide pokok dari setiap paragraf pada laporan tersebut adalah: sebelum kalian menjawab, kalian harus tahu terlebih dahulu langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk menentukan ide pokok dalam suatu laporan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menemukan ide pokok pada suatu paragraf adalah: yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Kalau kalian sudah melakukan langkah-langkah tersebut, pasti kalian sudah tahu apa ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah: untuk yang paragraf pertama, itu ide pokoknya adalah Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan Untayan Zamrud di Khatulistiwa. Untuk yang paragraf 2, itu ide pokoknya adalah daerah yang ketinggiannya sampai dengan 500 meter di atas permukaan. Dalam teks laporan juga terdapat simpulan. Sebelum kalian menentukan simpulan dari teks laporan tersebut, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu simpulan, dan kalian juga harus tahu langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan untuk membuat simpulan. Pengertian simpulan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk membuat simpulan adalah: yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, tentukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kalian peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Setelah kalian mengetahui langkah-langkah dalam membuat simpulan, sekarang mari kita cari simpulan pada teks laporan yang sudah Ibu berikan. Simpulan teks laporan tersebut adalah sebagai berikut. Simpulannya adalah: Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan Untayan Zamrud di Khatulistiwa karena Kepulauan Indonesia adalah negeri yang tanahnya subur dan memiliki kekayaan alam serta terletak di Khatulistiwa. Memelihara kelestarian tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Apakah kalian tahu bunyi dari sila ketiga Pancasila? Benar, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang ke-1, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3.
mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga dalam wujud pelestarian tumbuhan adalah bekerja sama dalam menanam tanaman di lingkungan sekolah. Rela berkorban dapat kamu lakukan dengan membantu kegiatan di lingkungan sekitar rumah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sikap cinta tanah air dapat kalian tunjukkan dengan melakukan kegiatan upacara di lingkungan sekolah dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Sikap mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dapat kalian lakukan ketika bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan dari mana mereka berasal, agamanya, ataupun suku bangsanya. Materi pembelajaran 3 dan 4 sudah selesai. Terima kasih sudah melihat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.